Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 14 hingga 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, coba jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda dan saya merasa dekat dengan Tuhan, justru di tengah jam kerja? Bagi banyak dari kita, iman itu seperti pakaian di hari Minggu, dipakai rapi ke gereja lalu dilepas begitu Senin tiba, dan target penjualan, rapat, dan deadline mulai berbicara lebih keras daripada suara hati nurani. Hari ini kita belajar dari seorang pengusaha sukses bernama Lydia yang membuktikan bahwa ibadah dan pekerjaan tidak pernah dirancang untuk terpisah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup dengan iman yang terkotak-kotak. Ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk bekerja mencari nafkah, dan keduanya jarang bertemu. Di kota besar, tekanan untuk mencapai target, bersaing dengan rekan kerja, dan menjaga citra profesional membuat banyak orang diam-diam menyimpan doanya untuk nanti. Nanti kalau sudah tidak sesibuk ini, nanti kalau sudah settle. Akibatnya, tempat kerja menjadi wilayah yang seolah bebas dari kehadiran Tuhan. Tempat kompromi kecil dianggap wajar demi kelangsungan bisnis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Lydia adalah seorang pedagang kain ungu, komoditas mahal yang biasa dipakai kaum bangsawan. Ia tinggal dan berbisnis di Filipi, kota koloni Romawi yang sibuk dan berorientasi dagang. Sebagai perempuan pebisnis di kota besar, ia punya 1001 alasan untuk sibuk mengejar pelanggan. Tapi menariknya, kita bertemu Lydia bukan di pasar, melainkan di tepi sungai. Pada hari Sabat, bersama sekelompok perempuan yang berkumpul untuk berdoa. Di kota yang bahkan tidak memiliki sinagog resmi atau tempat ibadah resmi pada saat itu. Tanda betapa minoritasnya iman mereka di tengah budaya penyembahan berhala Romawi. Di tepi sungai itulah Paulus memberitakan Injil, dan Kisah Para Rasul mencatat satu kalimat yang indah. Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus tentang Kristus. Penyembahan sejati selalu dimulai dari tindakan Tuhan sendiri yang membuka hati kita. Bukan dari usaha kita menata jadwal ibadah yang sempurna. Dan begitu hatinya terbuka bagi Kristus, ibadah Lydia tidak berhenti di tepi sungai. Ibadah itu mengalir masuk ke rumah dan bisnisnya. Ia membaptiskan seisi rumahnya, membuka pintu rumahnya bagi Paulus dan Silas. Bahkan tetap setia menampung mereka setelah keduanya baru saja keluar dari penjara. Inilah gambaran ibadah yang kristosentris, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bukan sekedar ritual di hari tertentu, tetapi seluruh hidup, termasuk meja kerja, catatan keuangan dan pintu rumah, dipersembahkan sebagai ucapan syukur kepada Kristus yang telah lebih dulu membuka hati kita. Rasul Paulus kelak menulis kepada jemaat di Roma, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup adalah ibadah yang sejati. Bagi Lydia, tubuh dan usahanya yang dipersembahkan itu terwujud dalam kemurahan hati dan keramahan yang nyata. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari periksa meja kerja kita hari ini. Apakah kejujuran dalam laporan keuangan, kesabaran menghadapi klien yang sulit, dan kerelaan menolong rekan kerja yang kesusahan juga kita hitung sebagai ibadah? Lydia mengajarkan bahwa penyembahan sejati tidak menunggu waktu luang. Ia diciptakan dari hati yang sudah dibuka Tuhan, lalu dinyatakan lewat cara kita bekerja.
dan menyambut orang lain. Mulai hari ini, jadikan setiap keputusan di tempat kerja kita sebagai persembahan bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati kami seperti Engkau membuka hati Lydia. Jadikan tempat kerja kami menjadi ladang ibadah, bukan wilayah yang terpisah dari Engkau. Berilah kami kejujuran, kemurahan hati, dan keberanian untuk menghadirkan Engkau di dalam setiap keputusan, di dalam bisnis kami, pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.